Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tutorial Mikrotik tahap ke-9. Di sini kita akan membahas tentang konfigurasi Mikrotik untuk hotspot tingkat berikutnya, yaitu kita membuat satu user. Ya, kita contohkan satu user dengan limit time cuman 30 detik. Nah, limit time ini adalah batasan akun dari siswa ini bisa terhubung ke Mikrotik atau ke internetnya nanti. Dan kita juga akan mengubah tema login, ya loginnya kemarin kan default dari Mikrotiknya, dan kita akan ubah menjadi log wifi. Dan di sini kita akan mengganti DNS loginnya menjadi melonkuning.info. Untuk mengupload tema login ini kita bisa menggunakan FileZilla melalui jalur FTP. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempunyai tema log wifi. Link akan saya cantumkan di grup dan saya sudah punya filenya. Setelah itu kita lakukan ekstrak, klik kanan lalu ekstrak here. Kemudian kita buka filenya dan di sini ada folder hotspot, kita buka. Kemudian untuk di menu login kita klik kanan lalu open with notepad atau text editor yang lain. Kemudian kita lihat di baris ke-44 atau di bawahnya user login, kita copy lalu kita enter di sini, kita paste dan kita ganti misalnya merek dagang kita ya, melon kuning misalnya .net. Lalu kita ganti di kode P ini, kita ganti jadi H2 dan kode P di sini kita ganti H2. Oke, kita simpan. Selesai ya. Untuk konfigurasi Mikrotik dasar, silakan dikonfigurasi seperti yang kemarin di tahap ke-6, 7 ataupun 8. Dan di situ udah ada langkah-langkahnya dan kita tambahkan IP address di Ether 2 dengan IP 10.10.10.1 dan kemudian kita setting DHCP server di Ether 2. Dan kita terhubung ke Ether 2 ya, laptop kita terhubung ke Ether 2. Lalu kita coba ping ke Ether 2. Ketika ping berhasil, maka kita akan melakukan upload file menggunakan FileZilla. Kita akan buka FileZilla. Di host kita tulis IP address-nya 10.1, username admin, dan passwordnya kita kosongkan dan port kita kosongkan. Lalu kita klik connect. Yes. Dan di sini ada directory hotspot. Kita bisa hapus directory ini, delete. Yes. Terhapus ya. Dan folder hotspot di sini kita bisa kopikan dan kita masukkan. Dan ini sudah masuk ya. Kemudian kita akan konfigurasi di hotspot. Kita klik IP hotspot dan kita hapus dulu. Jika memang udah dikonfigurasi seperti kemarin, dihapusin ya. Di servers, terus server profile, di user dihapus, dan kita pilih hotspot setup, kita pilih WLAN 1 dan IP address-nya kita next, sertifikat pastikan non, dan ini kita next, DNS next, dan untuk name DNS-nya kita ubah sesuai dengan contoh di kita di sini melonkuning.info. .info, kemudian kita next. Oke,
Untuk username kita gunakan admin aja. Oke, ini memang rada lama. Oke, kita matikan dari wirelessnya. Dan dia logout lagi, lalu kita reconnect. Dan untuk tampilan hotspot setup kita close saja, karena server dari hotspotnya sudah terbentuk, jadi kita nggak usah bikin lagi. Oke, kemudian kita klik di server profile dan kita pastikan DNS name-nya sudah berubah ya. Di general DNS name-nya udah berubah, dan HTML directory-nya sudah hotspot. Kita cek di sini di menu file. Hotspot ini udah hotspot yang kita buat ya. Di sini ada keterangan wifi log dan udah berhasil tadi kita upload. Kemudian di login, cookie-nya kita hilangin, cookie ya. Dan di default juga cookie-nya kita hilangin. Kemudian kita tambah user, namanya adalah siswa, passwordnya 1. Dan untuk menampilkan password di sini kita klik setting dan height-nya ini kita hilangin ya. Kalau height-nya di checklist, maka passwordnya nggak akan kelihatan. Nah, seperti ini biar kelihatan. Kita klik apply dan oke. Kemudian kita setting user siswa ini cuman bisa pakai akunnya cuma 30 detik. Kita di user siswa dan di sini ada menu limit. Di sini ada limit uptime ya. Misalnya 30 detik. Atau kita singkat aja 10 detik aja. Atau terlalu singkat khawatirnya 20. Apply, oke. Nah, konfigurasi saya rasa udah semua. Kemudian saya matikan di bagian LAN-nya. Kita masuk dari wireless. Dan udah terhubung ke WiFi Melon kuning. Dan kita akan masuk lewat melonkuning.info di browser kita. kuning.info. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang kita ubah tadi di bagian HTML hotspot login munculnya di sini. Dan untuk yang info dia di sini, untuk DNS-nya. Kita masukkan username-nya adalah siswa. Passwordnya adalah 1. Kita login. Dan siswa berhasil login. Cuman 20 detik ya. Jadi kita coba masuk ke Google. Nah, dia berhasil dapat internet. Oke. Kita tunggu, ini baru 1 detik. Udah 20 detik. Dan dia otomatis logout. Dan kita coba login lagi. Passwordnya 1. Dan kita login. Dan hasilnya adalah error. Di sini keterangan user siswa udah habis waktunya ya, uptime limitnya udah habis, jadi dia nggak bisa login lagi walaupun passwordnya udah bener. Nah, untuk memperpanjang waktunya kita login lagi sebagai mikrotiknya ya, dan di sini udah ada uptime 20 detik. Jika kita ingin mengembalikan, di sini bisa klik reset counters dan dia kembali 0 lagi. Jadi kita bisa login lagi. Nah, kita bisa login lagi. Nah, kita bisa nyambung ke Google. Kita coba 10. Masih bisa 9 7 5 2 1. Nah, nggak bisa login. Dan ketika di blok seperti ini, maka kita nggak bisa nyambung ke internet. Nah, dia muter-muter terus.
atau kita buka situs lain. Nah, dia gak jalan. Jadi dia terhalang dengan user login ini. Oke, dari topologi yang sudah saya berikan sudah selesai. Kita udah melakukan pergantian tema log wifi, DNS sudah kita setting, firewall sudah, maksud saya DHCP server sudah, FileZilla-nya sudah, dan uptime 30 detik pun sudah. Saya rasa sudah. Terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bermanfaat.